Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lanjutan Liga Premier League antara Manchester City, tim kebanggaan saya, yang lagi-lagi menang melawan Wolverhampton Wanderers yang kita sering sebut dengan Wolves dengan skor mencolok yaitu 4-1, di mana pertandingan ini dilangsungkan di midweek, di mana tuan rumah adalah Manchester City, dan kemenangan ini merupakan kemenangan yang ke-21 secara beruntun dari Manchester City. Kalau misalnya kita bedah berdasarkan skema permainan atau komposisi permainan yang dimiliki oleh kedua tim, tentunya kedua tim ini sangat berfokus pada dua hal yang berbeda. Kalau Manchester City tentu jelas dengan penguasaan bolanya, dengan beberapa peluang-peluang yang dihasilkan oleh one to pass passing atau yang kita kenal dengan tiki taka, itu yang menjadi ciri khas dari Manchester City dalam permainan ini. Berbanding terbalik dengan Wolverhampton Wanderers atau kita kenal Wolves, yaitu dengan bertahan dan menunggu bola serta melakukan counter attack. Nah, kedua perbedaan ini tentunya menjadi hal yang menarik. Tentu jelas kalau misalnya kita melihat Manchester City bermain, lawan lebih menunggu karena kita tahu bahwa Manchester City penguasaan bola itu sangat tinggi sekali, sehingga membuat lawan akan sedikit menunggu dan akan menjadikan counter attack sebagai senjatanya. Nah, kalau misalnya kita bedah dari masing-masing pemain dengan 4-3-3-nya City melawan 3-4-2-1-nya Wolves, itu tentunya sudah bisa ketebak bahwa permainan Wolves atau Wolves itu agak sedikit menunggu bola. Terbukti ketika mereka diserang, praktis semua pertahanan mereka jaga. Semua sisi dari lini tengah sampai lini belakang mereka jaga, sehingga komposisi pemain ketika diserang oleh Manchester City berubah dari 3-4-2-1 menjadi 5-4-1. Tentu hal ini tidak menjadi istimewa karena sudah biasa City menghadapi tim-tim semacam seperti ini. Seperti dia ketemu Mönchengladbach pada Liga Champions juga hal demikian, sama posisinya. Yang menjadi unik di sini adalah kembalinya peran Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, dan Raheem Sterling yang sangat memukau. Walaupun yang mencetak gol adalah Gabriel Jesus dengan 2 golnya. Tentu ini menjadi pertandingan yang sangat ciamik buat Manchester City. Karena apa? Karena pada saat City unggul 1-0 di babak pertama, tentunya City memiliki peluang untuk menambah gol lagi. Alih-alih menambah gol, ternyata City kebobolan di menit 70-an atau di menit 72 lebih tepatnya, 72 atau 73 gitu. Sehingga membuat decak kagum pemain dari Manchester City. Alhasil ketika permainan City keluar lagi lebih intens, lebih pressingnya lebih ketat lagi, membuat pemain Wolves agak kebingungan di belakang, sehingga mampu dimanfaatkan oleh celah Walker yang mana mampu memberikan umpan cut inside dan mampu diselesaikan oleh Gabriel Jesus walaupun itu bola muntah. Tetapi inilah kelebihan dari seorang striker, dia memiliki insting gol di mana bola bisa ditempatkan untuk menjadikan gol. 2-1. Ketika permainan masih berlanjut, Manchester City menggantikan pemain tengahnya yaitu tektokan dari Riyad Mahrez yaitu Bernardo Silva, yang mana kedua pemain ini mampu menghasilkan tektok-tektok yang sangat bagus di sisi kanan Manchester City. Dia digantikan oleh Ilkay Gundogan. Ketika Ilkay Gundogan main, permainan City semakin agak tenang di lini tengah. Karena kita tahu bahwa sebelum Gundogan main, Rodri sempat kehilangan bola dan bahkan hampir menciptakan peluang untuk Wolves. Ini menjadikan catatan bahwa lini tengah agak sedikit maju ke depan, terutama second line-nya Bernardo sama Kevin De Bruyne. Sehingga Pep Guardiola sadar bahwa
butuh gelandang box to box di tengah, yaitu Ilkay Gundogan, dan terbukti Ilkay Gundogan mampu memberikan hal yang positif. Gol ketiga pun dari City juga hasil dari Gundogan yang memanfaatkan ruang sehingga mampu memberikan passing kepada Sterling, namun Sterling kehilangan bola dan di situ Riyad Mahrez mampu menceploskan bola. Dan gol terakhir tentu jelas dari Gabriel Jesus yang mana lolos dari perangkap offset, bola rebound dari Ilkay Gundogan sehingga mampu diselesaikan, gol menjadi 4-1. Secara permainan keseluruhan, Manchester City itu sangat menguasai permainan. Mulai dari beberapa gol yang mereka ciptakan, mulai dari beberapa peluang yang mereka ciptakan, bahkan tembok kokoh dari Wolves itu mampu digempur. Saya masih ingat bahwa setelah kejadian gol dari Wolves, Manchester City gila-gilaan 4-5 kali kalau nggak salah itu membombardir kiper Rio Patricio dari Wolves. Kalau seandainya itu bukan Rio Patricio, ini bisa menjadi 6 atau 7 gol lah untuk City dalam mengalahkan Wolves ini. Untungnya kipernya Rio Patricio, sehingga Rio Patricio mampu melakukan save yang sangat-sangat ciamik buat saya. Sebelumnya ini akan menjadi, saya prediksi ini akan menjadi permainan yang sangat kuat dari kedua sisi, karena beberapa tahun terakhir Wolves menyulitkan Manchester City. Akan tetapi Manchester City memiliki cara yang lain untuk menciptakan kemenangan, dan terbukti Pep Guardiola mampu untuk itu, menciptakan kemenangan demi kemenangan, dan Wolves merupakan target atau sasaran dari kemenangan ke-21 Manchester City. Walaupun dengan tembok kokohnya, Wolves tetap kalah dalam pertandingan ini. Manchester City lagi-lagi mampu menerobos kekuatan tembok kokoh dari Wolves, sang serigala. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari review pertandingan antara Manchester City melawan Wolves. Semoga dapat bertemu di video selanjutnya. See you guys.